Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,39% ke angka 6.974. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten secara pergerakan saat ini masih sideways tapi pengendalinya masih rutin akumulasi di harga bawah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara pergerakan saat ini masih bergerak tren, hari ini berhasil rebound dan ada informasi mengakuisisi perusahaan di Amerika. Bagaimana potensi saham uptrend ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Doit. Doit hari ini bisa kita lihat masih bisa naik 1% lebih ke harga 550. Dari cara pergerakan jika kita perhatikan, dalam satu bulan terakhir ini Doit mulai sideways karena masih gagal naik di atas harga 580. Jadi belum sempat menyentuh 600, baru di sekitar 595 Doit mulai melemah. Dan cara pergerakan juga sebenarnya Doit masih belum berhasil melewati 580. Jadi resisten terdekat saat ini 580. Dan jika kita lihat hari Rabu kemarin Doit sempat turun dalam, shadow terbentuk lumayan dalam, menyentuh harga psikologisnya di 500 tapi penutupan kembali naik di sekitar 540. Jadi saat ini Doit bisa kita lihat mencoba untuk turun bawah 550. Tapi hari ini Doit kembali naik dan berada tepat di 550. Jadi cara pergerakan untuk teranjang menengah Doit sebenarnya masih oke, masih bergerak tren. Dan untuk support juga saat ini masih ada dua support yang lumayan kuat. Support psikologis di 500 dan support EMA50 di sekitar 494. Dan cara pergerakan Doit masih bergerak sideways itu tren jangka pendek. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Doit mengakuisisi Atlantic Carbon Group di Amerika. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, asing 2 hari terakhir memang mulai masuk akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar setelah sebelumnya asing keluar dari saham Doit. Tapi kenaikan 1% lebih hari ini jika kita lihat ini tidak ada akumulasi. Walaupun memang ini juga tidak ada distribusi. Jadi untuk Doit apabila teman-teman saat ini sudah punya, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, menurut saya tetap harus hati-hati. Karena kenaikan hari ini tidak ada akumulasi plus saat ini berhasil berada tepat di 550. Apabila minggu ini atau besok terpantau Doit ternyata gagal bertahan di 550, sebaiknya jangan entry karena saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menuju harga 500 atau penurunan terdekat masih ada potensi ke 530. Jadi saat ini yang belum entry wait and see dulu. Lihat apakah Doit bisa naik dari 550. Apabila masih gagal naik, menurut saya sebaiknya jangan entry dulu. Paling oke adalah apabila bisa dapat di sekitar 500 sampai garis EMA50 pada saat terpantau Doit masih gagal naik di atas 550. Oke, sekarang kita coba lihat Maha. Maha juga saat ini mulai bangkit, mulai bergerak naik. Tapi cara pergerakan Maha pergerakannya lumayan liar dibandingkan saham Doit. Jadi Maha jika kita lihat secara pergerakan saat ini sudah mulai oke, sudah berhasil naik di atas garis EMA50 150. Secara pergerakan saat ini Maha sudah mulai uptrend. Hari Rabu kemarin juga sempat turun lumayan dalam mengetes 220 yang saat masih berupa support. Bisa kita lihat Maha hari ini masih bisa bangkit dan rebound dari 220. Jadi hari ini Maha masih naik 4% lebih ke 232. Tapi ingat saat ini terdekat ada resisten 240 dan di atasnya ada resisten 250. Dan jika kita perhatikan di broker summary, terpantau asing juga masih terus masuk akumulasi saham Maha. Tapi di broker summary sama dengan Doit, kenaikan 4% lebih ini juga terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk Maha juga menurut saya masih ada potensi untuk naik mengetes 240. Tapi jika terpantau belum ada akumulasi juga, maka Maha saya lihat masih akan kesulitan untuk break target di 250 sampai 250. Jadi potensi untuk naik masih ada, tapi potensi untuk break zona ini sepertinya masih kecil selama belum ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekitar 220, bisa pertimbangkan untuk swing apabila Maha setelah berhasil naik tetap kesulitan untuk melewati zona ini. Atau hold saja terus selama garis EMA 150 saat ini tidak terlewati. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar 212. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, paling oke menurut saya adalah tetap tunggu kembali di sekitar support 220. Karena beberapa kali bisa kita lihat Maha mengetes 220 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi lebih oke adalah tunggu di support daripada paksakan untuk entry di sekitar resisten. Karena saat ini Maha lebih dekat dengan resisten di sekitar 240. Jadi apabila teman-teman entry di sekitar 240 dan ternyata Maha gagal break,
maka Maha masih ada potensi untuk melemah kembali ke 220 sampai garis EMA 150 ini. Sekarang saya coba update pergerakan dari saham Harum. Bisa kita lihat Harum saat ini cara pergerakan sudah mulai downtrend. Jadi beberapa kali sempat bertahan di 1300, tapi setelah berhasil rebound, Harum selalu kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 sampai 1400. Dan walaupun bisa rebound tapi tetap tertahan, dan secara pergerakan memang masih belum oke selama belum berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan setelah gagal break, bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini Harum terus turun. 2 hari terakhir candlenya lumayan solid untuk candle merah, saat ini mencoba untuk menembus 1200. Jadi hari ini masih lanjut turun 4% lebih, dan jika kita lihat broker summary, ini terpantau masih ada distribusi besar. Jadi setelah sebelumnya asing 1 minggu terakhir masuk pada saat ada penurunan, hari ini asing kembali keluar dari saham Harum. Dan di broker summary ini terpantau ada distribusi besar. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham Harum, misalnya harus hati-hati. Cara pergerakan saat ini sudah mulai downtrend kembali. Dan untuk teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya masih bisa coba pantau saham Harum, karena 1 minggu ini sudah turun lumayan dalam dari sekitar 1300-an saat ini ke sekitar 1100-an. Jadi mencoba untuk turun di bawah 1200. Tapi karena saat ini 1200 belum terkonfirmasi break, teman-teman bisa coba pantau untuk trading jangka pendek atau memanfaatkan teknik rebound sementara. Jadi apabila besok Harum terpantau masih kuat dan naik kembali di atas 1200, teman-teman mau coba spekulatif buy sekitar 1200, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy. Tapi sebaiknya paling aman tunggu konfirmasi ada candle hijau dulu. Apabila terpantau 1 minggu ke depan Harum masih bisa bertahan di 1200, menurut saya masih bisa coba entry dengan target take profit jangka pendek tetap di sekitar 1250 sampai maksimal 1300 untuk target take profitnya. Karena bisa saja hanya teknik rebound, satu Harum mulai melemah kembali. Karena ingat saat ini masih ada distribusi dan candle merahnya masih lumayan solid. Dan sebaiknya jangan entry apabila terpantau besok Harum masih lanjut turun bawah 1200. Karena potensi untuk lanjut turun ke 1100 masih sangat besar. Selanjutnya saya coba analisa saham Utrajaya yang 2 hari terakhir mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi Utrajaya bisa kita lihat sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50-150, tapi 1 minggu sebelumnya bisa kita lihat Utrajaya gagal naik di atas 1900 dan malah lanjut turun di bawah garis EMA 150. Jadi walaupun cara pergerakan garis EMA 150 sebenarnya belum terkonfirmasi break, karena pada saat penurunan tanggal 4 ini shadow masih menyentuh. Hari Rabu ini masih terbentuk candle hijau dan masih menyentuh, dan hari ini Utrajaya berhasil rebound kembali. Jadi menarik apabila Utrajaya minggu ini atau 1 minggu ke depan berhasil naik di atas garis EMA 50 saat ini sekitar 1820. Karena apabila berhasil break, maka saham Utrajaya akan mulai uptrend kembali. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih akumulasi walaupun sempat distribusi dengan jumlah lumayan besar pada perdagangan tanggal 31 Mei kemarin. Tapi di broker summary ini jika kita lihat kenaikan 6% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk Utrajaya apabila teman-teman sudah punya, saat ini menurut saya masih bisa di hold dengan trailing stop di garis EMA 150. Jadi apabila terpantau 1 minggu ke depan Utrajaya gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan mulai melemah, teman-teman belum mau take profit, teman-teman bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di atas garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1765, minimal Utrajaya masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali dan naik mengetes garis EMA 50 kembali. Sedangkan untuk teman-teman saat ini ingin coba entry saham Utrajaya, menurut saya juga wait and see dulu, karena kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi. Jadi wait and see di sekitar garis EMA 50 sampai maksimal 1800. Jadi apabila Utrajaya masih kuat bertahan di target harga ini, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1870 sampai 1900 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.